umum nih, nggak umum. Mau menyampaikan firman Tuhan tentang lidah. Siapa yang punya lidah angkat tangan di tempat ini? Oh, semua punya ya. Lidah. Siapa yang ciptakan lidah? Siapa yang ciptakan lidah? Tuhan. Karena dalam Keluaran 4 ayat 11 dikatakan, Tuhanlah yang membuat lidah. Dari bagian terkecil dalam tubuh kita, yaitu lidah, dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhanlah yang membuat lidah. Kenapa? Kok Tuhan bilang kita harus hati-hati menggunakan lidah kita? Karena dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup mati kita dikuasai oleh apa? Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau suka menggemakan lidahmu berkata bohong, ya engkau akan makan buahnya. Orang gak ada yang percaya padamu. Lidah ini penting Bapak Ibu. Sehingga mungkin teman-teman ya, adik-adik kan sering nyanyi, hati-hati gunakan mulutmu. Mulutmu atau lidahmu? Mulut ya, lidah ini kan di mulut toh. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Coba pegang mulut ini. Aku harus hati-hati, bilang aku harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Lidah. Saya mau ngomong di depan ini, kita harus hati-hati menggunakan lidah. Ya. Karena apa? Kalau kita sembarangan menggunakan lidah, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Ya. Dengan lidah yang kecil ini, kita bisa membakar hutan. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan apa? Dengan lidah yang kecil, kita dapat membakar hutan yang besar. Coba baca, Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang, ya. Seorang provokator tidak dibutuhkan puluhan atau ratusan. Provokatornya butuh satu. Sampai sini paham? Seorang provokator hanya butuh satu untuk dapat membakar, untuk menghancurkan sebuah negara, atau mungkin meruntuhkan rumah. Tuhan katakan, jaga lidah. Karena apa? Daud pun sendiri juga menjaga lidahnya. Dalam Mazmur 39 ayat 2 dikatakan, Daud menjaga diri dengan apa? Mengekang lidah. Tahu mengekang enggak? Tahu mengekang enggak? Mau mengekang itu gini loh. Aku mau meso. Ya, biasanya meso sekarang apa? Meso toh? Aku mau meso. Tapi karena aku mau jaga lidahku, tak tahan. Itu namanya mengekang. Itu namanya mengekang. Tuhan itu juga menilai dari tindak laku lidah kita. Ingat Hakim-Hakim 7 ayat 5. Pada saat itu Tuhan nyuruh Gideon, coba seleksi prajurit-prajurit. Kalau mereka minum airnya langsung di lidah kayak anjing itu. Tahu ya, anjing kucing kalau minum gimana tahu ya semua ya. Kalau minum seperti itu, pisahkan dengan orang yang minum, dia duduk dulu berlutut sambil minum dari tangannya. Tuhan itu juga ngeliat tingkah laku lidah kita loh. Bukan, enggak percaya. Hakim-Hakim 7 ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Lebih sopan mana? Lebih etika mana? Minum langsung lidah kayak anjing gini,
Atau berlutut dulu sambil pakai gini. Berlutut. Soal lidah, itu loh Tuhan memperhatikan. Janganlah mulut kita ini dikatakan, janganlah mulut ini penuh dengan kata-kata kotor. Senengane meso, senengane ngomong negatif, senengane nguntuki orang, senengane nyumpahi orang. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Baca. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Semua punya mulut kan tadi? Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Grace, hari ini kamu hebat loh, WL. Sore ini hebat, dahsyat. Membangun. Jangan perkatakan, bajumu salah, bajumu kok modelnya kayak gini. Welek kon, kayak gembel. Di mana, lanjut ya, untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Dengan kita ngomong yang baik, mereka itu diberkati dengan ucapan kita. Rek, bro, kowe kok tambah ganteng ini ya? Wah, mosok ah. Meskipun gak ganteng ya, tapi kan dia pasti mirip, mosok. Itu meningkatkan kepercayaan dirinya. Pede, jadi pede. Ojo tambah mbok ilono, kok ireng, elek, kurus, koyo ngene lho. Ngapain? Gak perlu kayak gitu, apalagi miso-miso. Kita gak perlu niru-niru ya. Di luar sana yang miso-miso omongan apa itu? Jir apa itu? Kita gak perlu ya niru-niru kayak gitu. Kita ini malah justru harus berbeda dengan dunia. Amin. Tuhan ngomong, engkau dibuat berbeda dengan dunia ini. Amin. Kalau dunia bertingkah seperti itu, kita anak Tuhan gak perlu kayak gitu. Amin. Paham ya? Iki pastornya kok ngamuk-ngamuk ono opo iki? Enggak, saya enggak ngamuk. Saya semangat. Saya bukan darah tinggi, saya enggak lagi darah tinggi. Saya lagi semangat. Karena dari tadi pagi, saya bangun jam 5 pagi sama anak-anak, pelayanan. Dari jam 5 pagi sampai sekarang. Ini semua karena apa? Karena Tuhan. Karena saya mengasihi jiwa-jiwa di sini, amin. Kalau saya enggak mengasihi, ngapain saya harus dari jam 5 pagi? Mending saya nonton Doraemon jam 9 tadi. Ya. Saya mending nonton Doraemon, nonton apa lagi, Naruto. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, hari Minggu saya mau melayani jiwa-jiwa. Saudara ini supaya diselamatkan semua. Walaupun kau masih kecil, adik-adik. Ya, tiru ini, Jacob Joseph. Dari kecil harus melayani Tuhan. Harus paham siapa bapakmu. Kalau bapak di dunia ini tidak mau mengerti engkau, bapak di dunia ini meninggalkan engkau, ada satu bapak. Engkau masih punya bapak di surga. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, ya kan? Katakan, kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan. Kau masih punya bapak. Janganlah lidah kita ini suka mengeluh. Saya juga belajar supaya gak ngeluh. Meskipun dalam hati pengen ngeluh, pengen ngumpat. Orang iki wis tak tolong kok kayak gini modelnya. Kadang terkala seperti itu. Tapi dalam hati saya gak mau. Rugi aku. Kalau orang suka ngeluh, itu hatinya merasa terbakar, penuh emosi. Mazmur 39 ayat 4 dikatakan demikian. Orang yang suka ngeluh, suka nyambat, itu nanti hatinya akan terbakar, penuh emosi. Saya membagikan 7 ya. Hari ini 7 hal tentang lidah yang tidak boleh kita lakukan. 7 hal tentang lidah yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, jaga lidah kita atas perkataan tidak jujur. Mazmur 5 ayat 10. Lidah kita janganlah mengucapkan kata yang tidak jujur. Tidak jujur itu alias apa? Bohong, nipu. Jangan lidah kita dibuat untuk
nipu. Karena firman Tuhan katakan apa? Orang yang bekerja dengan lidah dusta adalah sia-sia. Amsal 21 ayat 6. Yeremia 9 ayat 5 katakan apa? Jangan membiasakan berkata dusta. Baca Yeremia 9 ayat 5. Yeremia 9 ayat 5. Jangan membiasakan berkata dusta. Ya, ini. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk apa? Berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk apa? Oh, orang-orang model gini jok ngarep surga. Ya, yang pertama jangan nipu. Kalau engkau nipu, engkau berurusan dengan Tuhan. Ya, engkau berurusan dengan Tuhan dan engkau berurusan dengan polisi. 378, pasal 378. Kok ngerti pasal 378? Ya, saya seorang lawyer. Bapak Ibu, adik-adik, saya seorang pengacara. Saya seorang pengacara jadi tahu pasal 378 itu penjaranya minimal berapa? 4 tahun. Jangan engkau berkata dusta ya. Sekali lagi. 1 Petrus 3 ayat 1 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau melihat hari baik? Ya toh, enggak ada seorang pun di sini mau melihat hari buruk toh. Alkitab katakan apa? Ia harus menjaga lidahnya. Coba 1 Petrus 3 ayat 10. Ia harus menjaga lidahnya terhadap apa? Yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hati-hati. Hati-hati, tak peringati ya hari ini 21 Juli karena kita tepat 3 bulan di tempat ini. Hati-hati, ojo sampai ngomong goroi, ojo sampai nipu. Ya, lidahmu harus dijaga. Lidah harus dijaga. Yang kedua, kita harus menjaga lidah dari apa? Perkataan sumpah serapah. Mazmur 10 ayat 7 katakan apa? Tuhan itu enggak mau kita mengucapkan sumpah serapah. Dalam suatu ketika ketika di pengadilan, adik-adik tahu pengacara enggak? Ya, ketika dalam suatu pengadilan, saya sebagai saksi, saya disaksi. Hakim tanya, saksi, apakah saksi bersedia untuk disumpah? Saya jawab, tidak yang mulia. Duh, kalau saksi enggak mau disumpah silakan keluar dari ruangan pengadilan. Ya, saya akan keluar. Tetapi saya ditahan lalu oleh hakim. Hakim kan ada 3. Hakim anggota, hakim ketua, hakim anggota. Saya ditahan sama hakim anggota. Jangan, dia Kristen. Orang Kristen gak boleh bersumpah. Hakim aja tahu loh. Hakim aja tahu loh. Orang Kristen gak boleh disumpah. Tetapi akan apa? Berjanji. Jadi kalau ada orang ngomong temenan, sumpah, kowe wani sumpah. Sumpah pocong, waduh apa mana sumpah pocong. Coba baca Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Ya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi apa? Demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya apa? Supaya kamu jangan kena hukuman. Ojo sumpah-sumpah. Kau gak percaya ambek aku ya wis. Aku di orang Kristen gak boleh sumpah. Lah iyo tak ngomong iyo. Lah enggak tak ngomong enggak. Ini ada orang luar Pulau Jawa gak di sini? Waduh, saya ngomong gini ngerti gak kira-kira? Ngerti aman ya? Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Yeremia ngomong gitu. Kita gak boleh lagi bersumpah. Yang mau katakan amin. Oh mantap. Yang ketiga, lidah kita nggak boleh ngomong besar. Mazmur 12 ayat 4. Mazmur 12 ayat 4 katakan, lidah kita nggak boleh ngomong besar. Karena orang yang ngomong besar atau ngomong kosong, ini biasanya berpedoman pada pemikirannya, pada ego, ngarang-ngarang dewe. Ya toh? Untuk dapat apa? Untuk memegahkan dirinya. Sehingga dia itu nggak sadar. Dia ngomong kosong ini dari mana itu gak sadar. Pernah toh jumpai orang ngomong kosong? Pernah gak? Coba toleh-toleh kanan kirimu. Itu dah.
Guyon. Bercanda ya. Ayo, nggak boleh ngomong besar. Suatu ketika ada seorang anak ini cerita sama temennya. Woi, papaku loh. Kemarin berangkat no aku ke Israel. Aku ke Laut Tengah, Laut Mati. Di sana lautnya itu warna merah katanya. Lautnya warna merah. Temennya yang satu lagi nggak mau kalah. Oh, hebatan papaku. Kamu tahu Laut Mati itu kenapa? Karena papaku sing mukuli. Masuk akal nggak kayak gitu? Omong kosong. Yang ketiga nggak mau kalah lagi. Oh ya, kamu salah. Kamu tahu lautnya merah itu kenapa? Karena papaku sing warnai. Berarti bapak ya Pak, tukang cat. Ini omong kosong semua ini. Janganlah kita ngomong-ngomong kosong kayak gitu. Loh terus gimana Pak? Kita ketemu masuk diem-dieman gitu, nongkrong sama temen diem-dieman. Loh kan masih ada hal-hal lain toh yang diomong. Kan tanya, Rek, ya apa? Sekolahmu tadi nilaimu ya apa? Iso? Iso. Oh, sip. Sing gak iso apa? Iki matematika rodo angel. Ayo tak ajari. Itu kan membangun. Pak, gimana kerjaan Pak? Sepi. Wes padha loyo kabeh. Padha Pak. Wis hancur wis. Lah ngono wis padha nemu bolone ngono, hancur. Padha Pak wis. Hancur wis. Tetapi kalau ada suatu bapak-bapak ngomong, "Gimana kerjaanmu?" Rodok sepi, Pak. Iya, ancen kabeh sepi. Tapi percaya, Yesus ini sanggup nolong kita. Usaha kita pasti rame. Amin. Usaha kita pasti rame, pasti diberkati. Nilaimu ya apa? Angel, sekolahnya angel, ujiannya angel. Ojo tambah diomong, oh kon ancen gak entos. Ojo. Ngomong, iya memang angel. Perbaikono, ulangan sesuk remedi kudu luwe apik maneh. Amin. Oh, mantap. Yang itu tadi jangan ngomong kosong. Yang keempat, lidahmu, pegang lidahku. Ojo seneng fitnah. Oh, jangan seneng fitnah. Ya. Jangan seneng fitnah. Memang kok, orang fitnah itu orang yang punya lidah. Orang yang enggak fitnah itu orang yang enggak punya lidah. Gak mungkin ada fitnah kalau seperti itu. Gak mungkin ada fitnah. Tapi orang yang punya lidah kok malah digawi fitnah. Jangan ya, jangan suka fitnah. Apalagi kita ngomong hamba Tuhan. Pak Tri, tahu gak? Hamba Tuhan sing iku lho Pak, di gereja sing gede, gerejanya yang besar. Itu katanya punya selingkuhan Pak. Pak Tri dasarnya orang nggak suka gosip ya. Tapi Pak Tri mantuk-mantuk tok ngene. Itu sudah setuju loh berarti Pak. Itu sudah setuju. Wah, endi ayate? Gak ono ayate. Tak buka Roma 1. Orang kalau dijak gosip dia cuma gini, mantuk-mantuk tok mungkin untuk menghargai mungkin ya. Supaya sing koncone gak garing itu mungkin ya. Cuma gini-gini tok. Itu sudah setuju. Roma 1 ayat 29. Langsung 31 aja. Roma 1 ayat 31. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan, jangan ditiru. 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian yang tadi, yang tidak setia, tidak patut tadi itu, patut dihukum mati. Oh, firman Tuhan ngomong, patut dihukum mati loh. Ini zaman apa ini? Oh, perjanjian baru loh. Patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri. Jadi gosip Pak Tri, sing itu hamba Tuhan itu ono selingkuhan nih. Enggak cuma saya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Pak Tri gini tok. Itu sudah setuju. Lalu responnya gimana kalau ada teman gosip? Rek, bahas lain ya. Rek, bahas lain ya. Sorry, bahas lain aja. Kerjaanmu ya apa? Gitu, alih no. Ingat toh, suatu saat saya membicarakan Anda dengan Pak Tri di belakang. Suatu saat juga Anda akan dibicarakan oleh dia di belakang.
Suatu saat ya kalau ada teman yang menggosip dengan Anda, menceritakan si A, percaya, suatu saat dia juga akan menggosipkan kamu dengan si A. Jangan, lidah ini jangan digunakan untuk fitnah. Mbok bener, mbok salah, urusannya dia ambek Tuhan. Amin. Siapa sih kita punya masa lalu yang baik itu siapa sih? Angkat tangan yuk, sing masa lalu nih gak tahu dosa. Ayo angkat tangan. Kalau ada, saya tak berhenti, wis tutup ini. Ada? Saya ngomong ke orang-orang, kalau ada orang yang gak pernah berbuat dosa dari kecil sampai dewasa, dia patut disebut Yesus. Dia patut disebut Tuhan. Karena apa? Loh, nyaingi Yesus Loh, Yesus dulu tuh memang manusia, dia itu lahir di dunia, manusia 100%, manusia 100% juga 100% Tuhan. Dia punya lapar juga, tapi dia juga Tuhan. Tapi Yesus gak pernah berbuat dosa. Itu yang benar. Dikatakan Yesus menikah, Yesus segala macam. Buktikan di Alkitab gak ada. Kita dasarnya hanya Alkitab, bukan kitab-kitab lain. Jangan mau difitnah. Fitnah ini juga pasal pencemaran nama baik loh. Tahu ya? Dalam hukum undang-undang ini pencemaran nama baik. Wes talah, ojo lah wes. Lidahmu, ilatmu itu mending jaga. Selain untuk tanggung jawab di hadapan Tuhan, tanggung jawab di depannya orangnya juga loh. Jangan wes, sudah wes, ojo aneh-aneh, ojo niku-niku ya. Ayo ditepuk mulutnya sekali lagi. Kon, kon, gitu ya. Jaga, nggak boleh. Yang kelima, Tuhan nggak mau kita punya lidah yang suka membantah. Mazmur 31 ayat 20. Ayo, siapa di sini yang disuruh orang tuanya atau disuruh pemimpinnya atau disuruh ketuanya? Disuruh kok malah bantah. Enggak Pak, orang gelem aku, saya tidak mau. Tobat ya hari ini ya, tobat loh. Karena apa? Firman Tuhan ngomong dalam Amsal 16 ayat 18, orang yang seperti itu orang yang mendekati kehancuran. Hancur ya apa maksudnya? Hancur merotol-rotol. Enggak. Orang yang suka membantah itu mendekati kehancuran. Coba buka Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan ya, orang yang suka membantah itu kan berpendapat dirinya dia sendiri benar. Gak iso, aku sing bener. Ini congkak itu. Mendahului apa? Kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan ngomong, orang yang model kayak gini nih model wes nggak suwe istilahnya. Jangan ya. Saya ngomong jangan. Saya juga ini ngomong ke diri saya. Jok suka bantah pimpinanmu. Lah pimpinanmu ngomong A, yo turutono. Bahkan Tuhan ngomong, taatilah pemerintah dalam Roma. Karena pemerintah itu adalah apa? Wakil Tuhan. Bapak Ibu yang ada di dunia ini juga wakilnya Tuhan. Kita harus nurut. Amin. Amin adik-adik. Amin bapak-bapak. Yang keenam, Tuhan gak mau kita punya lidah yang tajam. Mazmur 64 ayat 4. Lidah yang tajam ini bukan lidah yang lancip gini ya. Jangan dibayangkan kayak lidahnya iguana. Bukan. Lidah yang lancip ini adalah apa? Lidah yang tajamnya apa? Omonganmu lho rek pedes rek. Sambal ABC kalah be omonganmu. Sambal ABC ekstra pedas itu kalah dengan lidahmu. Jangan, ya. Tuhan mau bukan lidah kita yang tajam, tetapi apa? Pendengaran kita yang tajam. Yesaya 50 ayat 4. Baca. Tuhan mau bukan lidah kita yang tajam. Sekali lagi saya ngomong. Tuhan mau bukan lidah kita yang tajam, tetapi apa? Pendengaran kita. Kita punya telinga itu 2, mulut 1. Yang tajam itu harus apa? Pendengaran kita. Ayo dibaca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam apa? Pendengaranku. Untuk apa? Untuk mendengar seperti
seorang murid. Tuhan mau pendengaran kita yang tajam, bukan lidahmu. Artinya dengar-dengeran, ayo nurut toh, nurut. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir, Tuhan gak mau kita punya lidah yang licik. Tahu licik? Kamu licik? Tahu licik? Kan sering toh teman-teman kita ngomong kayak gitu. Oh licik, kon licik. Kalau anak-anak kecil. Licik itu adalah rencana yang untuk ditujukan untuk menjerat orang. Supaya apa? Supaya terjerat, supaya jatuh. Tetapi saya mau ngomong hari ini, Tuhan pasti menggagalkan orang yang licik. Bapak, Ibu, mungkin ada kawan-kawanmu yang licik yang mau menjatuhkan engkau. Saya ngomong hari ini, Tuhan pasti menggagalkan rencana mereka. Ayub 5 ayat 13 mengatakan, Tuhan menggagalkan rencana orang yang berbelit. Licik itu kan gini toh, gak bisa dipegang toh, kayak ulo toh, berbelit ini. Tuhan akan menggagalkan. Amin. Sehingga siapapun yang mau menaruh bara api di atas kepalamu, mau mencelakakan kamu, tidak akan berhasil. Karena engkau adalah anak Allah. Amin. Biarkan lidah kita ini diraba oleh Yesus. Ini jarang terdengar nih ya. Biasanya yang diraba oleh Yesus apa? Biasanya yang Yesus menjamah apa? Bagian tubuh kita loh, kusta disembuhkan, sembuh, betul loh? Betul? Jamah hati kita, betul? Tapi gini, menjamah lidah. Loh ilatnya apa dijamai? Baca Markus 7 ayat 33 sampai 34. Biarkan Yesus menjamah lidah kita. Ya, baca ya, 2, 3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari antara orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba. Meraba apa? Lidah. Yesus itu bisa meraba lidah. Ayo, ilat-ilatmu sing gak beres, biar diraba oleh Yesus. Amin. Serah no ke Yesus. Minta, Tuhan, jamah lidahku. Jamah ilatku Tuhan, supaya menjadi apa? Benar. Kita perlu dijamah lidah kita, supaya apa? Supaya yang pertama, kita punya lidah sebagai murid. Seperti saat ini, Bapak Ibu mendengar firman Tuhan. Ini adalah seorang murid. Ayatnya di mana? Ayatnya di Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, biarlah kita memiliki lidah seorang murid. Yang artinya apa? Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Memberi jawaban pada orang yang putus harapan. Contohnya apa? Orang putus harapan, wes aku tak mati ya, aku tak bunuh diri ya. Aku gak ada gunanya hidup di dunia. Nah ini orang putus harapan. Kita ini ditaruh lidah kita ini sebagai seorang murid supaya apa? Untuk menjangkau orang model seperti ini. Kita bisa ngomong, jangan bunuh diri. Kamu bunuh diri itu gak menyelesaikan masalah. Ya, yang pertama kamu mati, kamu pikir kamu mati dengan mati beres. Enggak. Kamu mati, itu loh, siapa yang ngusung mayatmu? Masalah kamu. Sok mayatmu digeletak notok kayak bangkai tikus. Kan nggak mungkin. Kamu mati, siapa yang ngurus mayatmu? Lalu kalau kamu sudah dimakamkan, ingat loh, orang mati itu bukan akhir loh. Bukan akhir menyelesaikan masalah. Kamu dimakamkan, kuburanmu itu loh, misalnya bermasalah, siapa sing ngapain ngurus? Oh ya keluarganya Pak, yang ngurus keluarganya. Ya tapi kan kamu masih nyusahno orang. Walaupun sudah mati. Ya, biarlah kita punya lidah seorang murid yang memberikan semangat buat sesama. Yang kedua, biarlah lidah kita dijamah Tuhan. Biarlah apa? Supaya kita ini menjadi lidah penyambungnya Tuhan. Keluaran 4, 15, 16 mengatakan apa? Seperti pada waktu itu Musa dan Harun, Tuhan memakai lidah mereka. Supaya apa? Jadi lidah penyambungnya Tuhan. Untuk menyampaikan firman kepada bangsa-bangsa, kepada Firaun, kepada bangsa Israel. Tuhan pakai lidah kita sebagai penyambung. Mau? Mau dipakai Tuhan lidahnya sebagai penyambung? Habis ini pulang, ya, praktek. Prakteknya gimana? Aku diberkati rek ibadah di JPM, matos. Apa itu JPM? Jesus People Ministry. Ya, aku diberkati rek. Ini lidah murid, lidah
bersaksi, aku diberkati, aku berjumpa dengan Yesus di JPM Matos. Saudara tadi dilawat Tuhan enggak? Dilawat Tuhan enggak tadi pujian penyembahan? Lawat ya. Aku berjumpa dengan Tuhan. Saksi. Ini loh lidah. Tuhan mau kita ini sebagai saksi, sebagai penyalur. Yang ketiga, yang terakhir, biarkan lidah kita dijamah Tuhan. Supaya apa? Untuk memuji Tuhan. Makanya tadi saya ajak saudara, ayo nyanyi yo untuk muji Tuhan. Mazmur 35 ayat 28 dikatakan, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Ingat, Paulus ketika itu di penjara, apa yang dilakukan Paulus? Menggerutu? Ngomel? Enggak. Paulus muji-muji Tuhan. Paulus nyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Penjara itu terbuka. Sampai penjara itu sampai takut. Ya Tuhan, misalnya nanti aku dibunuh gimana? Karena ini tahanan lari. Tetapi Paulus ngomong, pulang oh. Satu orang diselamatkan, sekeluarga juga selamat. Dengan puji-pujian, dengan nyembah, itu akan mendapatkan efek. Mungkin saat ini gak ketoi. Opo perubahannya aku nyanyi mang. Sekarang gak dapat. Habis ini saya ngomong, habis ini. Ketika kita pulang di tempat ini, rasanya hatimu ayem, tentrem. Tenono. Yakobus 3 ayat 7 sampai 11. Tuhan ngomong seperti ini. Yakobus 3 ayat 7. Yakobus 3 ayat 7. Terakhir nih, ayat terakhir. Sudah wes, ini benar-benar terakhir. Dari tadi saya ngomong terakhir. Ya ini ayat 8 coba. Ayat 9. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu, mulutmu berapa sih? Satu, benar ya kita berarti ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kenapa nggak boleh terjadi? Ayat selanjutnya. Kenapa nggak boleh terjadi? Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Mulutmu suatu saat ngomong berkat. Oh, kamu diberkati ya, luar biasa hidupmu, mantap sip. Tetapi di mulut yang sama kamu ngomong, orang iku gak kena segala macam. Bisa tak seperti itu? Nggak bisa. Sumber nggak bisa mengeluarkan dua hasil yang berbeda. Ayat yang benar-benar terakhir saat ini benar-benar terakhir. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Benar-benar terakhir. Saya lihat di wajahnya sudah mulai mau ke food court kayaknya. Ya. Yakobus 1 ayat 26. Mana ini? Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Saya bacakan ya. Bisa? Oke. Yakobus 1 ayat 26. Ayo baca sama-sama ya. Terakhir loh, ini benar terakhir loh ini. Buanter ya. 1 2 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Mau ngekang ibadah, mau ngekang lidahnya enggak? Mau enggak? Kalau enggak mau sia-sia kita sekarang. Alkitab yang ngomong, kalau enggak mau ngekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Percuma. Percuma. Entek no duitmu untuk ke Matos. Entek no waktumu. Entek no tenagamu. Ayo, kekang lidah. Biarkan lidah itu dijamah Tuhan. Serahkan semuanya pada Tuhan. Amin. Ya. Yuk kita
kita tunduk kepala. Saya undang pemain musik. Haleluya, 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 haleluya. Saat ini, saudara yang mau didoakan, yang benar-benar butuh didoakan. Mungkin saudara bermasalah dengan perkataan saudara, dengan lidah saudara. Gak hanya itu, mungkin saudara mempunyai masalah dalam kesehatan, keluarga, atau mungkin pekerjaan. Hubungan dengan rekan saudara, dengan bos saudara, dengan supplier, mungkin dengan buyer. Dengan kerendahan hati, saya katakan dengan kerendahan hati, boleh angkat tangan. Yang mau saja, yang mau. Saya gak maksa. Saya gak maksa. Dan saudara yang angkat tangan boleh dengan hormat bangkit berdiri. Semua tutup mata, gak usah toleh-toleh. Semua tutup mata. Ya, kita hormati hadirat Tuhan. Semua tutup mata, tidak usah noleh-noleh. Biarkan ini hubungan mereka dengan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku, tetap angkat tangan yang mau didoakan, dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, setiap waktu, nyatalah jalanmu, nyatalah jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, amin. Di setiap waktu, nyatalah jalanmu, nyatalah jalan. Lagi, katakan, ku berikan.
Semusim berlalu, namun kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan dari atas. Semusim berlalu, peliharaku, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yuk angkat tangan, angkat tangan. Tuhan selalu menolongku. Teriak. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku. Sehelai di rambutku tak Akan terjatuh. Tuhan gak akan biarkan rambutmu sehelai terjatuh. Seizin-Mu. Lagi-lagi, teriak, katakan. Tuhan selalu menolongmu. Amin. Selalu menjagamu. Ia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupku. Jangan asal nyanyi, jangan asal nyanyi. Katakan sekali lagi. Tuhan menolongku. Perhatikan kalimat setiap lagu. Selalu Perhatikan, perhatikan. menjagaku. Sehelai, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Ya. Tanpa seizin-Mu. Lagi. Katakan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Angkat tangan, hidupku. angkat tangan, angkat tangan. Tanda berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku
Aku berserah. Sekali lagi, angkat tangan lebih tinggi. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi katakan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ada di hati kami. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami menerima jawaban doa-doa kami. Terima kasih, berkati Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan itu boleh menjadi tuaian yang baik ya Tuhan. Kami mau menjaga lidah kami mau menjaga mulut kami mau mulut kami, lidah kami dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Apa yang kami miliki, biarlah boleh menjadi berkat dan untuk kegiatan operasional di tempat ini. Dalam nama Yesus, semua katakan amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Saya minta satu dong coklatnya. Tadi coklatnya. Saya nggak tahu ini cukup apa enggak ya. Tapi saya punya hati untuk memberkati kalian. Bentar. Terutama anak-anak ya. Ini untuk anak-anak ya. Kalau yang gede jangan banyak coklat, nanti kolesterol katanya. Ya. Sambil persembahan dijalankan, Bu, kasih anak-anak ya, dibagi atau pulangnya nanti ya. Pas pulangnya ya nanti ya. Kalian nanti dapat coklat Silver Queen yang anak-anak lo ya. Tapi nggak tahu lagi kalau sudah dewasa jiwa anak-anak. Ya, ya. Yang anak-anak nanti pulang dapat Silver Queen. Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Ya, minta nanti minta ya. Lalu minggu depan kita ibadah lagi di Matos ya. Tempatnya entah di sini atau di atas, paling atas di rooftop. Tahu nggak rooftop paling atas? Tahu ya? Entah di sini atau di sana, nanti pengumuman nanti saya kalau bagi grupnya Oikos nanti saya sampaikan pada pengurusnya. Nah, ibadah jam 11, jam 1 dan jam 4 sore. Ajak nanti teman-teman di sekolah, tolong dikasih brosur ya. Bilang, ayo ibadah nek Matos. Aku ibadah nek Matos, diberkati. Amin. Diberkati enggak? Oh iya, harus diberkati, anak Tuhan itu diberkati. Ya, minggu depan siapa yang khotbah? Minggu depan jam 11 sama jam 1 ada Ibu Nuri. Bu Nuri ini gembala dari gereja JKI. JKI apa ya? Saya lupa. Di Malang pokoknya. Nah, minggu depan Bu Nuri akan melayani kita jam 11 dan jam 1. Jam 4 sorenya ada ibadah kesembuhan. Ada ibadah kesembuhan seperti ini. Jadi tiap jam 4 sore akan ada ibadah kesembuhan, didoakan satu-satu. Ajaan teman-teman sing sakit, sing bersusah, sing sedih, yuk ajaan ke tempat ini jam 4 sore untuk ibadah kesembuhan. Tapi kalau nggak ada masalah ya boleh datang jam 1 atau jam 11. Lalu minggu depannya lagi tanggal 4 Agustus, tahu lagu ini? Gandol Gusti. Gandol Gusti, tahu nggak? Selama ini taunya dari mana? YouTube ya? Nanti tanggal 4 orangnya nyanyi di depan kalian masing-masing. Keren toh? Tuhan Yesus keren toh? Nanti orangnya nyanyi di depan ini, nyanyi. Kita kayak konser live, nyanyi di depan. Amin. Jangan sampai dilewatkan ini. Ya, susah karena ngundang Pak Yusak Sujarwo ini susah loh. Susah, bener. Artis, susah.
Makanya jangan dilewatkan tanggal 4 ini, semua harus datang. Ajak yang lain-lain, nanti biar foto-foto. Amin. Lalu untuk pengumuman selanjutnya, saya terima kasih pada pengurus Yayasan Oikos Shalom yang sudah membawa anak didiknya untuk datang di tempat ini. Ya, nanti saya berkomitmen juga, sudah ngomong ke ketua pengurus, saya berkomitmen, saya sediakan transportnya untuk datang ke ibadah. Amin. Oh, haleluya. Oke, pengumuman cukup sekian. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah dengan semangat. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku, saudara dan saudariku. Sekali lagi dengan gerakan ya, gerakan. Ku kasihi kau, ayo dengan kasih. Tuding kanan kiri, tuding kanan kiri, depan belakang. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ayo lihat wajahnya, lihat wajah. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau. Sekali lagi ya, kasih. Sekali lagi ya, sekali lagi yuk, sekali lagi. Yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk, dipandang, wajahnya dipandang. Katakan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk, firman Tuhan bilang, dengan hati orang percaya Yesus itu Tuhan, dengan mulut orang ngaku. Jadi kita kalau punya hati percaya, kita harus ngaku ya. Kita sebentar mau baca pengakuan iman rasuli, semua mengikuti ya. Pengakuan iman rasuli dibaca ya, sudah siap? Yuk, tangannya ditaruh di dada, kedua tangannya, biar kita merasakan bahwa pengakuan ini benar-benar dari hati. Kita baca sama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati usahamu, memberkati sekolahmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, anak bahkan cucumu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh baik bagiku.